Nah, sedikit digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW semakin jelas lagi bahwa al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Rasulullah bersabda bahwa hasud itu dapat membakar kebaikan, menghanguskan kebaikan sebagaimana api yang dapat menghanguskan terhadap kayu bakar. Cepat banget maksudnya, cepat banget. Wong wis ngamale akeh, tapi krana hasud itu udah hilang ganjarane. Habis itu amal di dunia wal akhirah. Nong dunia ternyata dia mengharapkan dapat pujian, ternyata tidak dipuji orang banyak. Nong akhirat itu ganjarane juga enak. Itu rata-rata ngoten niku wong hasud niku. Wong hasud niku dalam akal kita sendiri dapat menangkap. Hasud itu tidak baik itu akal kita dapat menangkap. Tidak harus kita menunggu apa itu agama. Tidak harus itu disampaikan oleh agama pun kita dapat menangkap kalau hasud itu tidak baik. Wal hasudu wal ma'adab alladzi la yarham wa la yazalu fi 'adabin fid dunya. Fa inna dunya la takhluqatu min khalqin kathirin min aqranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allahu 'alaihim bi ilmin aw malin aw jahil. Fala yazalu fi 'adabid da'imin fid dunya ila mautih wal 'adabul akhir asyaddu wa akbar. Orang hasud yang banyak hasudnya itu orang yang akan tersiksa dan tidak akan pernah mendapatkan belas kasihan. Dia disiksa di dunia, mendapatkan di dunia selalu tersiksa, di akhirat itu akan lebih tersiksa lagi. Kenapa di dunia dia akan selalu tersiksa? Karena tidak mungkin di dunia itu dia menjadi orang paling hebat, tidak mungkin. Mesti ada pembanding yang lebih hebat daripada dia, baik sisi ilmu, harta ataupun hal-hal yang lain, pangkat dan sebagainya. Jadi namun kok niku tujuan kapan awang ngumpuli dia ini gak seneng, wah itu berarti bahaya, dia akan tersiksa sampai matinya nanti. Seperti itu, dia menjadi hidup tidak nyaman akhirnya. Gara-gara hasud itu kurang nyaman. Roh tonggone itu diopot kudu ngumpul. Orang temannya kita pakai apa, kita harus pakai itu. Atau paling tidak kita melebihi, musuh aku podo karo kayak kurang podo. Nah, ini akhirnya dia akan hidupnya akan tersiksa. Dia konsentrasinya hanya melihat terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oh, ini mulai uripe begadang ke wong ora penting kan itu. Bal yang bagi ayat ayusaimal muslimin fi sarq wa fal muslimuna kal bunyan al wahid yashuddu ba'du ba'dan. Oleh karena itu sebaiknya yang wajib bagi orang yang beriman itu dia harus beserta orang-orang muslim ikut mengambil bagian beserta orang muslim baik dalam kesulitan ataupun dalam kemudahan. Sehingga nek sing ilangake hasud niku diarani iman tangan kan nak piyambakipun gelem seneng terhadap kenikmatan yang didapatkan orang lain sebagaimana ketika kenikmatan itu dia dapatkan. Ayyuhibbali akhi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai, senang ketika orang lain mendapatkan nikmat seolah-olah nikmat tersebut ada pada diri kita. Sebagaimana kita juga senang ketika nikmat itu ada di diri kita. Dan kita tidak suka ketika ada orang yang mendapatkan musibah, bersusah juga sebagaimana ketika musibah itu menimpa diri kita. Di perasaan yang tadi uangnya masya Allah. Ini angel itu. Bahkan itu termasuk keimanan seorang dikaitkan dengan itu. Biabaibun la yumahatukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak akan menjadi orang mukmin sempurna sebelum dia merasa senang ketika orang lain mendapatkan kesenangan dan merasa susah ketika orang lain mendapatkan kesusahan. Jadi orang-orang wong kan ngoten niku duwe rasa hasud duwe. Sedang awake gak senang ketika orang mendapatkan kenikmatan karena hasud. Ketika senang ketika orang lain mendapatkan musibah dia pernah hasud. Aku nyaman syamatatul adat, gak senang karo wong liya niku kan senang ketika orang lain mendapatkan kesusahan itu sama adat. Nah, sebaiknya kita mengambil bagian ketika orang susah kita juga susah. Maka cita-cita Temu Guru itu ulama kan banyak ketika sulit makan barang-barang mahal sehingga tidak terjangkau, tidak terbeli oleh orang-orang fakir. Itu ada orang yang memiliki lubuk. Yang ada orang yang memiliki lubuk, tetapi dia simpanannya banyak. Itu dia jual semua. Dia jual semua dan ketika ditanya sama tuh pembantunya, loh kenapa dijual semua? Kan ya kita biar nanti mempersiapkan kondisi baru pada kali kesulitan makan orang-orang itu. Masa kita yang sudah punya kita jual? Katanya
Kita nanti ketika membutuhkan kita membeli sebagaimana orang lain juga membeli. Biar kita juga merasakan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lu orang kiai semua di ngoten iku enten. Terus duwe iku mah orang terus disimpen kalau kepentingan hukum supaya angel mau apa meneh. Oh tidak perlu mengambil orang lain lah. Kita sendiri saja kita simpan. Tidak dia jual. Biar dia ikut merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Orang saya kan malah ora ketika BBM melongkok malah ditimbun sisa kan ngoten. Minyak goreng melongkok timbun sisa. Lha kan yo ngurus perkasane wong liya. Maka perilaku menimbun barang-barang kebutuhan orang banyak itu termasuk yang bertolak belakang dengan perintah Rasulullah la yakunu ahadukum mu'minan hatta yuhibbal nafsi ma yuhib alinafi akhi ma yuhibbu nafsi. Bertolak belakang dengan hadis ini. Itu termasuk perilaku menimbun iku wae. Nanti saking teknik bisa pulang-pulang gue agak edan juga. Dulu itu ada orang punya ada kucing di rumahnya. Kucing akhirnya tikus yang ada di rumahnya itu kan pada lari. Akhirnya kucing itu diusir. Nah, kenapa diusir? Saya takut gara-gara kucing itu di sini tikus ini pada lari semua nanti pindah ke tetangga saya. Kan kasih tetangga saya nanti. Yo kok iso mikir kaya ngono. Zaman saiki yo ngono. Kembali kita mah mikirnya paling seperti wapan tetangga sebuah alam itu saya cek sih kan ngoten. Nah itu sampai orang yang memiliki solidaritas untuk membuktikan al muslim muslimuna kal wahid yasudu ba'du ba'd saling menguatkan. Wakal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun ishtaka sa'il jasad. Dan diibaratkan seperti satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh kita sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakit. Tangan kita sakit, gigi kita sakit, semua tubuh kita akan sakit, masuk angin kabeh. Lha wong mukmin kalau ngoten niku wae. Fa in kunta la tusadifu hadza min qalbik. Jika kita menemukan di hati kita ternyata tidak mendapatkan itu, pasti goluka bitolabit takhallus minal halak ahammu min istighalika binawadil furud wa ilmil khusuma. Jika ternyata kita di hati kita kok ono perasaan hasud saat itu kalau kau tidak bisa memfungsikan seperti satu bangunan dengan orang lain, maka kita perlu mencurahkan kekuatan kita, kesibukan kita untuk mencari strategi menghilangkan penyakit yang buruk di hati kita tadi. Dan itu lebih diprioritaskan daripada kita mencari ilmu fikih yang melebihi daripada pada kebutuhan. Maksudnya ilmu fikih ini kebutuhannya kan cukup berdoa entok niku. Saliyane kan orang kita orang menang debat orang itu. Lebih penting kita untuk mengolah hati kita. Yang penting ilmu berdoa ini wis duwe bar niku bicara persih atina wae dhewe. Wis nang terus saiki koreko lah kapan koreko sawise ngerti salat, carane wudu, ngerti carane adus, ngerti sesuci, wis ngono bae. Saiki bicara masalah persih atina wae. Karena kita membersihkan hati itu sifatnya fardhu ain, sama persis dengan kewajiban kita untuk mengetahui caranya sholat, mengetahui caranya wudu, caranya mandi, caranya menghilangkan najis, sama fardhu ain. Artinya ketika kita tidak mengupayakan diri kita untuk membersihkan hati kita, berarti kita meninggalkan fardhu ain. Kalau kita meninggalkan fardhu ain kan konsekuensinya kita dosa juga. Doa ngaji fikir tak itu dosa ini. Lah ngomong sebab dia tidak berusaha untuk membersihkan hati. Nah, ini yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Pembersihan hati ini. Ini fardhu ain podo karo fardhu ain ini sinau masalah sholat.